Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi jammalal wujud bi ijadi khalqi al-wahid bi jalalatihi wa azamatihi al-ma'bud bi thamanihi wa ardihi alladzi arsala rasulahu li izhari dinihi. Assalatu wassalamu ala nurin min nuri nabihi wa rasulih habibihi wa khalilih sayyidina syafina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada billah haqqa jihadi bi nafsihi wa malihi. Yaqulullahu ta'ala fi mushafi kitabih huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Shadaqallahul 'azim. Yang mulia guru kita Al-Karam Ki Haji Muhammad Nasir panjang umur, sehat walafiat. Kita jamaah al-mabrur, semoga Allah beri ilmu yang bermanfaat. Guru kita Al-Karam Ki Haji Muhammad Sanusi panjang umur, sehat walafiat, selalu Allah beri perlindungan. Pimpinan Yayasan Masjid Jami Al-Mabrur, penasehat Masjid Jami Al-Mabrur, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mabrur, Ustaz Haji Abu Harir SD, Ustaz Haji Sayuti, Ustaz Haji Fahri, Ketua RW, Ketua RT, RT ada yang hadir? Ada dikit ya. Paling depan ini. Mudah-mudahan RT yang senang maulid saya doain. Amin amin ya rabbal alamin. Dikit RT dikit ya Pak ya. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, al-arwahu junudun. Oke, siap. Komandan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh itu berkelompok-kelompok. Nah itu Faman ta'arafa fiha siapa yang ruhnya berkelompok dengan ruhnya Nabi, maka ketika Allah Ta'ala ciptakan jasadnya di dunia, dia bakal cinta kepada Nabi. Allahumma. Cinta itu tidak kenal waktu, kapan saja, karena ada rasa cinta, pasti dia mengikuti dan menghadiri di mana ada yang dia cinta. Seperti subuh ini, di samping jadwal tahlil, sekaligus memperingati Maulid Nabi. Nabi yang paling mulia di antara 124.000 Nabi. Rasul yang paling mulia di antara 313 Rasul yang namanya disejajarkan nama Allah. Yang memujinya
paling tinggi pujian kepadanya setelah kita memuji Allah. Yang nama Allah selalu berkaitan dengan adanya nama Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Karena jamaah Al-Mabrur, orang Ranci, Kampung Dua sekitarnya, ruhnya dulu udah menyatu dengan ruhnya Nabi Muhammad. Maka tidak masalah meskipun maulidnya sudah kelihatan wajah-wajah cinta sudah. Sebaliknya wa man tanakara biha ihtabab. Siapa yang dulu ruhnya dan nyatu dengan ruhnya Nabi, nggak nyatu dengan ruhnya sahabat, nggak nyatu dengan ruhnya tabi'in, tidak nyatu dengan ruhnya tabi'in, tidak nyatu dengan ruhnya orang-orang sholihin, tidak nyatu dengan ruhnya ahli-ahli zikir, maka ketika Allah Ta'ala ciptakan jasadnya di dunia, orang ini selalu berseberangan, orang ini selalu beda. Orang bikin syiar maulid, dia malah larang maulid. Ada yang larang maulid? Sebaiknya dalam suasana COVID-19 tradisi maulid ditiadakan. Ada yang ngomong begitu? Ada. Tidak usah disebut namanya. Untuk menjaga kode etik jurnalistik. Itu yang ngomong begitu Mendagri. Maulid doang dihimbau untuk ditiadakan. Kegiatan-kegiatan yang lain enggak. Coba ada berani larang, kalau nggak dicoba. Kalau larang maulid memang disuruh sama atasan. Benar lagi dia. Ya. Maka beruntung kita bisa mengikuti acara ini dengan protokol. Kita pakai masker, kita dari rumah udah mandi, udah wudhu, udah makan semangka bertiga, enggak. Ntar dibawa pulang. Biar saya makan di sini. Iya. Saya rumahnya jauh. Aman. Dari pagi sudah kita basahi lidah dengan zikir dan sholawat. Ma min syai'in yanfa'u fi hadzal zaman illa al-istighfar wassalatu ala nabiyil muhtar. Tidak ada yang lebih manfaat saat kondisi seperti ini kecuali memperbanyak baca istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Sebelum kita hamba Allah diperintahkan membaca sholawat, Allah terlebih dahulu membuat statement, membuat pernyataan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu pernyataan yang Allah Ta'ala buat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, jumlah malaikat lebih banyak dibanding jumlah manusia. Andaikan jumlah manusia ditambah lagi dengan makhluk Allah selain manusia, ditambah sama jin, ditambah sama setan, ditambah sama iblis,
ditambah sama mengerti, ditambah sama gandarwo, ditambah sama kantong wewe, ditambah sama gundil. Udah ditambah itu masih kalah dengan jumlah banyaknya para malaikat. Yusalluna ala nabi, seluruh malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah buat pernyataan, baru kita disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang bilang Allah sedang besok berangkat haji. Giliran haji aminnya dan pegang. Emang punya duit. Lagi haji bukan karena ada duit, panggilan dengan usaha-usaha dan niat yang kuat. Meskipun tidak punya duit, nanti ada jalan yang tidak disangka-sangka. Amin. Maka sebut nama Allah yang kencang biar tembus tujuan Islam. Ya Ibnu Abbas ditanya, kenapa ada kalimat aman orang yang beriman yang Allah Ta'ala suruh? Allah tahu hambanya ada yang pora-pora iman. Allah tahu ada hambanya yang pura-pura Islam. Allah tahu ada hambanya yang pora-pora ahli ibadah, doyan sembahyang, datang sama sembahyang, datang sama sembahyang, datang sama sembahyang, malah sembahyang ini pakai dipotong-potong. Ada nggak ini? Disuruh sholat di mimbar nggak mau, maunya mundur dosa. Kalau di mimbar udah kelihatan dipotong. Disuruh yang beriman, sebab berangkat dari keimanan perintah Allah tidak ada yang terasa berat. Kata hadits Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Sahih Diniyya, "Kullama kana al-imanu aqwa wal amalu aslah." Orang yang imannya kuat, otomatis berbuat baiknya gampang, mudah, ringan. Sebaliknya kullama kana imanu ad'af wal amalu aswa. Kalau iman lemah, berbuat baik susah, berbuat buruk gampang. Maulid subuh pagi berat, tapi giliran ada enggak ini? Ada. Malaikat berapa banyak yang malam ini mohon ampun, yang baca istighfar, dosa kecil melalui bacaan istighfar, dosa besar melalui proses taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak indawaun, setiap penyakit ada obatnya. Wadawa'ul dunubi al-istighfar. Setiap penyakit dosa itu bisa diselesaikan dengan mohon ampun. Dosa kecil istighfar, dosa besar bertobat kepada
Nabi Allah Adam alaihi salam, begitu Allah Ta'ala turunkan dari surga karena melanggar yang dilarang Allah, makan buah khuldi. Begitu turun ke dunia, iswadda badanu, hitam badannya Nabi Adam. Kenapa hitam? Pengaruh hati yang terkena noda karena kesalahan kepada Allah. Kata Nabi, man adnaba dzamban nuktat fi qalbihi nuktatun sauda. Barang siapa yang sekali berbuat dosa, maka hatinya dicoret oleh Allah dengan coretan warna hitam. Tapi Allah Maha Penyayang, tidak membiarkan hambanya bergelimang dengan kesalahan, dikasih kesempatan. Hal min taibin, kami Ustaz Abu Harifah, berapa banyak yang malam ini mau bertobat? Maka dengan jalan taubat itu, wa man taba, siapa yang bertobat, sumilah qalbuhu, itu noda hitamnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam begitu badannya hitam turun ke dunia, fa'amara Jibril perintahkan Nabi Adam puasa 3 hari. Begitu puasa hari pertama berkurang warna hitamnya sepertiga. Puasa di hari yang kedua hilang warna hitamnya sepertiga. Puasa hari yang ketiga fajami'u, semua hitamnya hilang, ganti dengan warna putih seperti sorga. Itu puasa 3 hari yang kita kenal ayyamul bid, puasa di tengah-tengah bulan saat bulan sedang terang. Puasa yang paling afdal di antara puasa sunnah, puasa setiap bulan tanggal 13, 14, 15. Kenapa dinamakan puasa terang bulan? Karena dulu kita orang kampung tua jarang lihat terang. Paling lihat terang itu bulan saat tanggal 14, 16, 16. Dan 17 sudah enggak tapi terang. Paling kita lihat terang saat warga ada yang ngajakan. Kita banyak lihat patromak. Iya. Giraan lihat banyak cahaya, banyak patromak. Jarang yang punya. Dulu nyewa. Patromak ada waktunya. Itu sinar tidak bertahan lama, nanti dipompa nanti kalau berkurang sinar. Maka orang tua zaman dulu kalau nyari mantu dia bisa pompa patromak. Ada teknisnya. Lutut yang kiri turun ke bawah, nempel di lantai. Lutut yang kanan naik ke atas. Didorong sekeras apapun dengan tenaga yang maksimal, kaos lampunya gak bakal rontok. Tapi kalau yang numpang gak punya teknik, sekompak-kompaknya baru 2 kali dorong, rontok tuh kaos. Iya benar. Maka dulu yang dicari mampu dia bisa membuat dorong. Iya. Kata calon mertua, kalau Pak Romak ada kenceng dia dorong agar rontok apalagi anak. Nah itu. Ini pakai dipikirin. Iya kayak itulah. Sholawat itu obat seluruh penyakit. Sholawat kepada Nabi obat seluruh penyakit. Suatu hari Abdul Muttalib kakek dan Nabi membawa Nabi yang masih umur 7 tahun
dibawa ke dokter, dibawa ke tabib, karena mata nggak bisa. Begitu sampai di rumah dokter, tabibnya kaget. Wahai Tuan Abdul Muthalib, aku seperti dijatuhan rezeki dari langit kau datang ke rumahku. Ada keperluan apa, hai Tuan Abdul Muthalib? Aku membawa cucuku sakit mata, tolong diobati. Lebih kaget lagi, itu dokter karena Nabi itu. Apa kata dokter? Hai Tuan Abdul Muthalib, ketahuilah setiap aku mengobati pasien, aku selalu doa kepada Tuhan dengan tawasul melalui nama cucumu. Di dalam diri cucumu ini terdapat obat. Di dalam dirinya obat, menyebut namanya juga obat. Maka mohon maaf Tuan Abdul Muthalib, ambil tuh jari tangan cucumu, masukkan ke dalam mulutnya, kemudian oleskan di bagian matanya yang sakit. Tuh, makanya zaman guru kami dulu, kalau anak sakit ngobatinnya begitu. Jadi ada historisnya, ada sejarahnya. Orang tua kalau memberi obat pakai air liur, dan anak itu sendiri yang sakit mata mengikuti Nabi kita saat sakit mata pakai air liur sendiri, dioles sholawat, obat segala macam penyakit. Lanjut. Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Situ enak sambil makan kue. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tiril qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Namanya dikenal oleh orang kampung sholawat obat. Tikbil qulubi wa dawaiha, obat penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Enggak ada obatnya di rumah sakit, enggak ada obatnya di apotik, enggak ada obatnya di warung kaki lima. Ada obatnya yang disediakan Allah dan Rasul. Maka dibaca, diwiridin, kita jaga ini sholawat tikbil qulub untuk mengobati rohani kita, hati kita. Dalam diri ini ada penyakit yang tidak bisa diteropong, tidak bisa dikasih resep sama dokter.
Resepnya dari Allah dan Rasulullah. Kalau di dalam hati ada penyakit yang gak kelihatan kayak iri, hasud, dengki, itu obatnya sholawat. Tetangga sama tetangga suka iri, tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli mobil, dia yang dipanasan, gak supaya tabrak kereta. Tetangga beli mobil, alhamdulillah kali-kali aja kita kondangan buat diajak. Amin. Tetangga beli kulkas, alhamdulillah gue bisa numpang bikin es batu. Gue bisa numpang taruh buahan biar gak cepat busuk. Syukuri nikmat orang lain. Nanti kalau kita senang, suka dengan nikmat yang orang lain dapat, Allah juga akan beri yang kita. Ini tetangga pasang antena parabola, dia masang koyo. Itu penyakit hati, tikbil qulubi wa dawa'i. Wa afiyatil abdan wa shifa'iha. Kalau ada penyakit yang sudah melalui medis, melalui dokter, belum juga kunjung sembuh, pakai sholawat. Ada penyakit yang ringan, ada penyakit yang berat. Penyakit yang berat itu stroke. Orang kalau udah kena stroke, jalan susah, ngomong susah, maka disebut penyakit stroke itu berat. Stroke sepengkit aja berat. Iya. Apalagi orang kalau udah kena itu, kampung saya bininya baru umur 38 tahun, belum 40. Tadi sedang-sedangnya anak baru 2. Bini 38, suami 41. Sedang-sedangnya, bininya 1. Karena setia tiap pagi beli bubur didorong, sore jalan-jalan didorong, namanya perempuan. Biar setruk juga kalau lebaran pengen pakai gelang, pengen pakai emas. Cuma ngomong susah, ngomong kita dibeli itu susah. Pakai isyarat sama lakinya ngomong cuma begini. Iya. Kata lakinya gua kagak tega, malu lagi sakit. Marah tuh bininya. Aku minta beliin cincin dia. Bagaimana kagak mau disebut berat tuh penyakit? Wa afiyatil abdani wa shifa'iha. Dengan sholawat tibil guru, penyakit batin, penyakit zahir bisa disembuhkan dengan gaya ini. Wa nuril absar wa dhiya'iha. Mata yang sudah ada gejala penyakit katarak, perbanyak baca sholawat ini. Maka kalau sudah terkena katarak, itu alim kelihatannya boyong. Iya. Boyong. Iya. Sama, lu yang miring. Ba, hurufnya berubah, nggak kayak piring. Lama ini hurufnya berubah. Kenapa? Mata ini udah terhalang sama penyakit. Maka sholawat ini wa nuril absar wa dhiya'iha. Dengan banyak membaca sholawat ini, mata jadi terang. Amin. Amin ya Rabbal. Kagak pakai kacamata
lidahnya mampu mewarnai seluruh umat Islam dengan bacaan sholawat. Tidak pakai bacaan. Wa nuril absar wa qiyam. Suatu hari Rasulullah yang tadi sakit, ternyata bacaan sholawat bisa nyembuhin. Namanya disebut jadi obat. Orangnya kehadiran di suatu tempat menjadi obat. Ini Nabi yang harisun alaikum bil mu'minina seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki belas kasih sayang itu kepada umatnya melebihi kasih sayang orang tua anaknya. Kasih sayang orang tua sebatas di dunia, tapi nanti yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semuanya mencari, masing-masing nafsi. Begitu terjadi kiamat, hancur dunia. Yang pertama kali dibangkitkan dari alam barzakh adalah kuburannya Nabi dicari oleh Jibril. Perintah Allah, cari kuburan Muhammad, bangunkan dia dari barzakh. Yang pertama keluar Nabi, dibangkitkan oleh malaikat Jibril. Baru pucat-pucat mata udah Nabi. Ya Jibril, ayyaumin hada. Jibril, ini hari apa? Oh, dunia rata begini. Al-Mabrur mana kamu dua Jibril? Ditanya Al-Mabrur. Amin. Jibril menjawab, hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bakal terjadi kiamat. Hari apa kiamat? Jumat kapan? Apabila matahari terbit dari sebelah barat, itu kiamat. Jumat besok, kalau mau bisa. Berarti belum jadi wali kota Solo, udah. Iya. Udah jangan pakai disebut anak. Jangan pakai disebut anaknya. Jangan disebut anaknya. Anaknya. Tidak pakai disebut anaknya. Begitu dikasih tahu ini kiamat, aina ummati, di mana umatku? Hai Jibril, kita dicari. Kumpul di padang mahsyar, melewati Shiratal Mustaqim. Semua kita bakal melewati Shiratal Mustaqim. Pasti itu melewati. Cuma selamat apa enggak, saya tidak tahu. Kalau dijebak pasti selamat atau enggak, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu selamat atau enggak. Mudah-mudahan selamat. Amin. Waktu kita berjebak, itu api neraka komentar, juz ya mukmin, fa'inan nuro tahrikun nari. Hai orang yang beriman, hamba Allah, umatnya Rasulullah yang sungguh-sungguh maulid di al-Abrah, jangan cepetan. Jalan di Shiratal Mustaqim, kata api neraka
Lambat, jangan lama-lama. Lelet ya. Jangan lelet. Emang kenapa kalau jalan lelet? Pak Inna Nuro tahtikun nari. Karena cahaya keimananmu, cahaya ketakwaanmu, cahaya cintamu kepada Rasulmu bakal membakar api neraka. Allah sallallahu alaihi wasallam. Api neraka takut kurang umatnya. Wajar jika balehoknya gak mempandiwakan. Apa yang pesan? Kalau mempandiwakan sobeknya dia pakai pisau. Iya. Besok sebelum berakhirnya bulan Rabiul Awal, beliau bakal pulang dari Mekah. Amin ya Allah. Nanti tanggal resminya beliau yang mengumumkan. Sebelum berakhir Rabiul Awal, beliau pulang bakal mengadakan maulid besar-besaran di Jalan Petamburan. Saya salah satu tim penjemput. Saya bakal ada di garda terdepan. Mau ikut saya jemput? Kalau diajak. Kalau diajak ya. Mau ikut saya jemput? Mau ikut saya jemput beliau? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nama yang mulia. Saking mulianya Nabi kita, Allah perintahkan Nabi Isa, ya Isa, amin di Muhammadin. Wahai Isa, berimanlah kepada Muhammad. Waqul man adraka min ummatika ayyuminu bi Muhammad. Suruh umatmu yang bertemu dengannya untuk beriman kepada. Ma khalaqtul adama li ajli. Aku tidak menciptakan Adam itu kecuali karena dia. Aku tidak menciptakan surga kecuali karena dia. Maka sahabat, saya ngomong kelamaan. Ya. 10 menit. Saya takut masih ulang kebun dingin. Itu surga waktu diciptakan oleh Allah bergerak. Ayukan maka Allah Ta'ala tulis di babil jannah di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu ditulis di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, surga berhenti, gak bergoyang lagi, tenang. Maka yang selalu dekat dengan Allah, selalu dekat dengan Rasulullah, hidupnya diberikan ketenteraman. Ya Rabbal Shalli wa sallim daiman ala abada. Shalli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Islam agama
mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man korupsi kelas kakap itu bukan orang Islam, bukan orang Islam. Makanya gedung Kejaksaan Agung bukan dibakar. Masa gedung Kejaksaan kebakaran habis, menghilangkan dokumen orang yang iya. Gedung Kejaksaan yang semua peralatannya lengkap, ada kesalahan dikit juga ketahuan. Ini sampai habis 2 bulan dilacak, dicari, ketemu, ternyata katanya ada tukang bangunan lagi renov ngelemparin tutup. Tapi orang nggak percaya. Iya, masa punung rokok nyala. Tapi orang nggak percaya. Ya, iya. Masa punung rokok habis. Nah, itu. Ya nggak usah ngomongin. Yang udah. Nanti maulid aja ya. Iya. 8 orang ketangkep, tetangga kena. Ya lagi. Ada rumah. Di situ ada dokumen-dokumen koruptor yang kabur dari rumah sakit. Bukan orang Islam tuh, namanya Joko Chandra. Bukan orang Islam. Yang makan sipit. Untuk hilangin itu dokumen-dokumen itu. Terus dia ngomong. Mulai aja. Itu nabi-nabi, rasul-rasul udah siap masuk surga, duduk di kursi yang terbuat dari emas. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Mereka semua para nabi, para rasul udah pada duduk mau masuk surga. Kecuali ada satu kursi la ajlisu yang gak didudukin, yaitu kursi Nabi Muhammad. Nabinya lagi jalan ke neraka, dia kagak mau dia masuk surga, masih ada umatnya yang ketinggalan. Dijoker-joker sama malaikat Malik itu arung-arung neraka. Kali aja masih ada. Diyakinkan oleh malaikat Malik, Muhammad udah habis, nggak ada lagi, udah makhluk. Nabi masih bingung. Allah Ta'ala tanya, ya Muhammad, mada turid, apa yang kamu inginkan? Rasulullah menjawab, ajil hisabahum, percepat hisab umat. Saya la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku gak rela masuk surga kalau masih ada umatku yang di neraka. Tuh pemimpin. Ini rakyatnya datang pengen ketemu, dia tinggal, dia bebek.
manusia yang gak cinta. Bahagia dunia akhirat manusia yang cinta. Sahabat, andaikan disuruh pilih masuk surga dan ketemu Nabi dengan masuk surga di dunia sama Nabi, sahabat lebih milih di dunia sama Nabi. Tidak ada artinya kenikmatan surga tanpa ketemu Nabi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitabnya Sibtud Duror, beliau mengatakan, fi jannatin masyaqati min wasfiha illa yakuna muhibbi fihi khair. Aku tidak tertarik dengan kenikmatan surga. Itu surga kasurnya tebelnya 20 meter. Tebelnya 20 meter. Busa yang nomor 1. Kalau kita lepas badan tidur di kasur itu mendem 10 meter. Maka 10 meter ditindiki nama bini kita tidak dari 9 mendem lagi. Aku tidak tertarik dengan sifat-sifat kenikmatan surga. Yang aku tertarik karena di dalam surga ada yang aku cinta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita tidak sebatas di dunia, berkelanjutan sampai di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.